Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Awal kasus ini bergulir, satu Indonesia itu dibohongi, dikibulin, dikenakan prank. Kapolri, bahkan Presiden, waktu majelis hakim memutar CCTV pada saat Putri mau naik ke lantai 3. Iya. Ternyata di situ ada tangan Putri yang begini. Ternyata memanggil kuat untuk ikut ke lantai 3. Dan itulah kita nggak tahu dia ngapain di lantai 3. Setelah dari sana dia ke Duren 3 untuk ada eksekusi terhadap almarhum Joshua. Saya meyakini sejauh ini akan dijatuhkan putusan 340. Terdakwa ini kita lihat tidak menyesal, tapi ternyata endingnya ini tidak enak. Endingnya ini ketika ditanya oleh majelis hakim apakah saudari menyesal, dikatakan oleh Putri Chandrawati ia tidak menyesal. Terutama untuk otak dan dalang. Dalam hal ini FS. Dan bisa juga PC terkena hukuman maksimal. Kalau PC kami melihat ketika dia berbelit-belit dan apalagi pelecehan ini jika tidak terbukti, Mas, hakim memiliki keyakinan, saya rasa juga bisa mendapatkan hukuman maksimal. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan terhadap Putri Chandrawati. Yang kita harapkan terhadap tuntutan itu kiranya nanti para jaksa menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman pasal 340 seperti yang tertera di dakwaan semula di bulan 10 yang lalu, yaitu pasal 340 hukuman tertinggi, hukuman mati. Sebab dari dialah ini sumber permasalahan ini, bahwa bisa jadi meninggalnya anak kami Nofriansah Joshua atas aduan dia terhadap suaminya Ferdi Sambo. Istri Sambo hadapi sidang tuntutan kasus pembunuhan Joshua hari ini. Keluarga Brigadir J harap jaksa tuntut Putri Chandrawati dihukum mati karena jadi sumber masalah. Keluarga Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J menantikan sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, berharap jaksa penuntut umum atau JPU menuntut Putri dengan hukuman maksimal yakni hukuman mati. Di sini kami sangat berharap kepada Pak Jaksa untuk menuntut dia sesuai dengan perbuatannya di pasal 340, yaitu hukuman mati, kata Samuel dalam tayangan Kompas Petang pada Selasa. Menurut Samuel, Putri merupakan sumber masalah peristiwa yang merenggut nyawa putranya. Oleh karenanya, istri Ferdi Sambo itu dinilai pantas diganjar hukuman maksimal.
Sebenarnya, Putri ini sumber dari permasalahan ini. Hasil bisikan dialah sama suaminya, si Ferdi Sambo. Makanya ini terjadi semua. Lebih lanjut, Samuel mengaku kecewa. Jaksa hanya menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sejak awal, pihak keluarga Brigadir J berharap jaksa menuntut Sambo dengan hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa putranya. Kami sangat berharap awalnya untuk dilakukan tuntutan pasal 340, yaitu hukuman seberat-beratnya, itu hukuman mati, kata Samuel. Menurut Samuel, hukuman seumur hidup masih belum cukup untuk Sambo, sebabnya perbuatan Sambo terhadap Yosua sangatlah keji. Sebagai seorang Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri, dengan pangkat Jenderal Bintang 2, kata Samuel, Sambo seharusnya selalu berperilaku baik dan mencari contoh bagi para bawahannya. Jadi kalau saya menilai, memang yang sepantasnya untuk dia itu hukuman mati, ujar Samuel. Samuel pun menilai, selama sidang kasus kematian Yosua bergulir, masih banyak fitnah yang dialamatkan ke putranya oleh pihak Sambo. Yosua dituding melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sementara oleh jaksa, Yosua dianggap berselingkuh dengan Putri Chandrawati. Samuel meyakini kedua tudingan itu tidak benar. Dia yakin Yosua sebenarnya tak bersalah. Namun demikian, persidangan telah bergulir menuju ke babak akhir. Samuel pun berharap hakim kelak menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Kami sangat berharap sekali untuk Bapak Hakim nantinya untuk mewujudkan harapan keluarga agar diwujudkan vonis hukuman mati, tuturnya. Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Ferdi Sambo dihukum pidana penjara seumur hidup dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian Nofriansah Yosua Huta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdi Sambo dengan pidana seumur hidup, kata jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Dalam perkara ini, jaksa menilai Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu juga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 KUHP. Selain Sambo, 4 orang lainnya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mereka yakni istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan ART Sambo, Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, akan menghadapi sidang tuntutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada hari ini. Sidang tuntutan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilansir SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, sidang tuntutan terhadap Putri rencananya dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sidang akan digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rabu, 18 Januari 2023, agenda untuk tuntutan. Putri didakwa pembunuhan berencana. Putri Chandrawati
bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Putri disebut mengetahui rencana pembunuhan berencana itu tetapi tidak mencegahnya terjadinya perbuatan itu. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.